Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, buat anak-anak kelas 2 yang tadi belum sempat masuk ke Google Meet sama Bu Uswa, kalian bisa lihat lagi, atau yang belum memahami materi yang dijelaskan Bu Uswa tadi, bisa kalian dengarkan video ini ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Belajar kita hari ini tentang Sumpah Pemuda ya, termasuk di tema 3, subtema 4. Kita pelajari dulu ya. Kalian sudah sering mendengar apa ya Sumpah Pemuda itu anak-anak? Sumpah Pemuda adalah suatu sumpah yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober. Dan Sumpah Pemuda itu merupakan hasil dari Kongres Pemuda II atau rapat para pemuda dua anak-anak ya. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah sebuah ikrar ya, ikrar yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober. Untuk memperoleh Sumpah Pemuda ini tidaklah mudah anak-anak, sangat sulit, membutuhkan suatu perjuangan ya. Kita lanjutkan. Kapan terjadinya Sumpah Pemuda itu anak-anak? Oke, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terjadinya adalah di Batavia. Batavia ini namanya sekarang adalah Kota Jakarta atau DKI Jakarta anak-anak. Nah, pada tanggal 28 Oktober ini sampai sekarang ini adalah kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjutkan. Oke, buat kalian yang belum tahu, kenapa ya adanya Sumpah Pemuda itu? Karena apa? Apa penyebabnya? Kok bisa ada Sumpah Pemuda itu? Apa yang menyebabkan seperti itu? Bagaimana terjadinya? Kita simak ya. Oke. Para pemuda bersifat kedaerahan. Oke, dengarkan ya penjelasan dari Bu Uswa ya. Oke, pada zaman dulu ya, sebelum Indonesia merdeka, itu para pemuda Indonesia itu rasa cinta tanah airnya itu berkurang ya, masih kurang. Bahkan ada juga yang belum bisa memiliki cinta tanah air Indonesia. Sifatnya mereka itu masih bersifat kedaerahan, masih bersifat berkelompok ya. Mungkin para pemuda yang dari Jawa ya berkelompok dengan orang-orang Jawa, yang dari Sumatera ya berkelompok dengan orang-orang Sumatera, yang kita sebut Jong Sumatranen itu ya anak-anak ya. Yang dari Batak ya berkelompok dengan pemuda Batak, yang dari Betawi ya berkelompok sama orang Betawi, sekarukun. Yang agama Islam ya berkelompok dengan agama Islam. Masih seperti itu anak-anak pada zaman dulu ya. Sehingga inilah yang membuat Indonesia itu apa? Sulit untuk meraih suatu kemerdekaan, karena dari para pemudanya adalah masih bersifat kedaerahan ya. Padahal penerus-penerus bangsa sekarang ini adalah kita semua para pemuda ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya para pemuda ini masih memiliki sifat egois atau memiliki sifat kedaerahan, belum memiliki sifat nasionalisme atau sifat cinta tanah air? Oke. Dulu ya anak-anak ya, mereka banyak yang bersifat kedaerahan. Ini contohnya pada suatu peristiwa. Misalnya di Provinsi DKI Jakarta lagi ada peperangan. Kita, para pemuda yang ada di Jawa, kita tidak turut membantu. Kita diam saja, kita cuek. Karena apa? Karena kita bukan orang Jakarta, kita orang Surabaya. Jadi orang Surabaya nggak mau membantu. Boleh nggak anak-anak seperti itu? Sangat tidak boleh. Walaupun kejadiannya, peperangannya ada di kota Jakarta, tetapi kota Surabaya atau kota Jawa adalah salah satu daerah yang ada di negara Indonesia ya. Seharusnya kita apa anak-anak? Bersatu, memperjuang ya, membantu apa? Peperangan yang ada di kota Jakarta. Bukannya kita malah cuek ya. Itulah anak-anak yang sangat tidak boleh. Dulu itu masih seperti ini anak-anak ya. Pemuda dulu sebelum kemerdekaan masih belum memiliki rasa cinta tanah air atau
nasionalisme. Mereka membuat suatu kelompok muda, kumpulan dari Jawa ya Jong Java, kumpulan dari Sumatera ya Jong Sumatera, kumpulan dari Batak ya Jong Batak, dari Betawi Betawi, ya Sekarukun dan Islamitit, ini mereka yang orang Islam. Oke, anak-anak sudah paham? Jadi pada intinya terjadinya Sumpah Pemuda ini ya karena apa? Banyaknya para pemuda masih memiliki sifat kedaerahan, belum memiliki rasa cinta nasionalisme sepenuhnya, seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, tadi Bu Uswa. Oke, karena masih banyaknya para pemuda yang bersifat kedaerahan, maka para pemerintahan membuat suatu kongres atau rapat atau perkumpulan yang dinamakan adalah Kongres Pemuda 1 yang isinya adalah para pemuda. Ketika itu anggotanya adalah para organisasi PPPKI seperti itu ya, kumpulan para pemuda itu banyak lain. Oke, kita lanjutkan. Kapan Kongres Pemuda itu terjadi? Pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926 di Batavia atau yang sekarang dinamakan Kota Jakarta. Kita lanjutkan. Oke. Untuk mengadakan suatu rapat atau perkumpulan pasti memiliki suatu tujuan. Yang pertama, tujuan dari adanya Kongres Pemuda 1 adalah mencari jalan membina perkumpulan pemuda tunggal. Oke, dari sini mencari solusi. Ya, mencari solusi membina perkumpulan para pemuda dari setiap daerah tadi. Kita bina, ya. Kita cari solusinya agar menjadi pemuda Indonesia yang bersatu, seperti itu. Yang kedua, menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan pemuda kebangsaan tanah air. Oke. Menguatkan hubungannya antar pemuda daerah, hubungan antar pemuda daerah itu semakin erat ya, sehingga menjadikan suatu perkumpulan yang dinamakan pemuda kebangsaan tanah air. Sudah tidak ada lagi pemuda daerah seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Siapakah pemimpin Kongres Pemuda 1 pada waktu itu? Adalah Muhammad Tabrani, anak-anak. Oke. Apakah Kongres Pemuda 1 ini membawakan suatu hasil? Tidak ada hasil, anak-anak. Karena apa? Karena ternyata setelah ada Kongres Pemuda 1 ini ya tetap ya rasa cinta nasionalismenya para pemuda ini masih kurang, belum seutuhnya. Masih banyak yang bersifat apa? Kedaerahan. Karena apa? Mereka masih banyak perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya. Anak-anak, kita lanjutkan. Setelah itu, karena Kongres Pemuda 1 belum berhasil, maka diadakanlah Kongres Pemuda 2. Kapan terjadinya Kongres Sumpah Pemuda 2? Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Kota Batavia atau Jakarta. Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan 2 hari. Hari pertama dilaksanakan di Gedung Pemuda Katolik Jakarta. Hari kedua dilaksanakan di Gedung OS Java Jakarta Pusat. Ya, kita lanjutkan. Oke, setiap suatu perkumpulan, setiap suatu rapat pasti memiliki suatu tujuan. Karena tadi di Kongres Pemuda 1 belum mendapatkan suatu hasil, ya, masih banyak para pemuda yang memiliki sifat kedaerahan, rasa cinta nasionalismenya itu belum ada, cinta tanah airnya belum seutuhnya. Maka tujuan Kongres Pemuda 2 adalah yang pertama, mempersatukan perkumpulan pemuda Indonesia. Oke, pemuda yang tadi ya secara berkelompok dari beberapa daerah tadi dikumpulkan jadi satu. Mereka menjadikan satu perkumpulan yang dinamakan adalah Pemuda Indonesia, yaitu kumpulan dari para pemuda di seluruh Indonesia, seperti itu. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Oke, setelah adanya namanya Perkumpulan Pemuda Indonesia, yang mana dari Perkumpulan Pemuda Indonesia itu terdiri dari perkumpulan pemuda dari seluruh wilayah Indonesia, maka disinilah kita membuat suatu rapat, yang mana rapatnya itu adalah membicarakan tentang suatu gerakan-gerakan apa yang akan dilakukan oleh para pemuda Indonesia besok itu, kegiatan apa, aktivitas apa yang dilakukan para pemuda Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia, anak-anak, seperti itu. Yang ketiga pastinya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, anak-anak, sudah paham untuk tujuan Kongres Pemuda ini ya? Nanti kalian baca-baca lagi di rumah ya. Oke. Nah, pada Kongres Sumpah Pemuda ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan wakilnya adalah Joko Marsaid. Ya. Lalu
Oke. Nah, dari adanya Kongres Pemuda II tadi membawakan suatu hasil, ternyata berhasil anak-anak. Para pemuda berhasil bersatu menjadi satu perkumpulan pemuda Indonesia, sehingga seluruh pemuda Indonesia mengucapkan ikrar atau mengucapkan sumpah pada tanggal 28 Oktober yang dinamakan Sumpah Pemuda, yang berisi kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Guru ya anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya adalah mencatat materi tadi di buku tulis kalian ya. Yang kedua, kalian harus menghafalkan isi Sumpah Pemuda. Bagaimana cara pengumpulannya? Oke, kalian bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing ya anak-anak ya. Sudah, untuk materi hari ini diakhiri sama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.